Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Mizar Naufal Maulana dari kelas PKI 2B. Saya di sini ingin melanjutkan tugas video dari Pak Sadat yang terkait dengan materi asas kebahagiaan dalam perspektif bimbingan dan konseling. Kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah asas kebahagiaan dalam bimbingan konseling itu apa, tafsir ayat, dan cara meraih kebahagiaan dan hubungannya antara tafsir ayat dan bimbingan konseling itu apa. Dan langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu asas kebahagiaan dalam perspektif bimbingan dan konseling. Yang dimasukkan oleh kelompok terkait pengertiannya, yaitu asas kebahagiaan dalam bimbingan konseling itu hanya bertujuan untuk membantu seorang individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dimana menurut kesimpulan saya, asas kebahagiaan ini mestinya itu tentunya ditujukan kepada klien saat melakukan proses konseling, yang dimana kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan proses konselor, yang dimana si konselor itu mencari solusi dari berbagai masalah dari klien itu, yang akhirnya akan mendapatkan asas kebahagiaan dari proses konselor itu tadi. Dan yang dimaksud dari asas kebahagiaan di sini itu dalam proses konseling pun harus diterapkan dengan bahagia, artinya tidak ada paksaan maupun dari sisi kliennya tidak ada tekanan yang dialami. Jadi sama-sama terbuka, yang dimana asas kebahagiaan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Dan dari kelompok juga ada tafsir ayat yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan asas kebahagiaan, yang dimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Tafsir ini sedikit menjadi referensi atas asas kebahagiaan itu sendiri, yang dimana kebahagiaan itu tidak hanya berupa di dunia, dan seseorang itu butuh kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dimana proses dari konseling itu sendiri, dari diri konselor itu mengajukan solusi untuk kebahagiaan bukan hanya di dunia kliennya, tapi kebahagiaan di akhirat bagi kliennya, dengan memasukkan solusi-solusi dari pandangan agama dari konselor itu bagaimana, dan penjelasan dari hadis-hadis atau tafsir-tafsir yang mengenai dengan kebahagiaan dan ataupun solusi dengan masalah yang timbul dari seorang klien itu sendiri. Dan tafsir dari Kemenak itu juga disebutkan dalam PowerPoint kelompok itu ada syarat-syarat agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dimana ada poin yang pertama, di kebaikannya adalah sabar dalam berusaha, patuh kepada peraturan dan disiplin, dan juga dapat dipercaya serta mempunyai maksud yang baik dalam setiap perbuatannya. Dan di akhirat pun ada pun syarat-syaratnya, yaitu memiliki iman yang asli dan kuat, menunaikan amalan-amalan soleh, dan memiliki akhlak mulia dalam dirinya. Nah, ini dari syarat-syarat tersebut itu bisa dijadikan, misalnya seorang klien itu membutuhkan solusi, itu bisa diambil dari sini, yang dimana ini bisa disisipkan untuk solusi-solusi dari permasalahan si klien. Dari perspektif agama itu harus begini, dan misalnya memiliki iman yang asli dan kuat, dan menunaikan amalan-amalan yang soleh, dan memiliki akhlak mulia. Dan ini bisa dikaitkan dengan
solusi bagi si klien bila mendapatkan masalah agar asas kebahagiaan itu muncul dalam proses konseling. Dan kesimpulan dari kedua tafsir itu lebih ke pada surah Al-Baqarah ayat 201 itu manusia diharapkan tidak hanya memikirkan tentang memperoleh bahagia di dunia saja, tetapi juga perlu dalam memikirkan kelak kebahagiaan kita di akhirat. Ini kesimpulan yang saya tangkap ini memang betul karena kebahagiaan di dunia ini hanya bersifat sementara dan akhirat itu bersifatnya kekal, dan tentunya manusia itu perlu ada yang namanya usaha mencari kebaikan untuk dirinya di akhirat. Dan di dunia pun perlu juga, tapi ada beberapa yang diharuskan untuk lebih mementingkan di dunia, lebih mementingkan di akhiratnya. Dan kemarin saya sempat menanyakan tentang apa itu standar dari kebahagiaan pada diri seseorang, karena kemarin dalam presentasi via Zoom kelompok membahas tentang kesehatan mental dan saya menanyakan tentang standar kesehatan mental yang seperti apa, dan saya setuju dengan kelompok dalam jawabannya terkait dengan standar kesehatan mental, yaitu yang paling utama dalam pikiran dari seorang individu itu sendiri. Karena kalau pikiran dari seseorang yang mempunyai masalah itu tidak teratur, pastinya solusinya tidak akan dapat. Dan walaupun melakukan proses konseling pun kalau pikirannya masih kacau, konselor pun susah untuk mendapatkan referensi atas solusinya tersebut. Jadinya yang dapat mengontrol dirinya sendiri yaitu pikiran dari dirinya sendiri itu harus bisa dikontrol dengan maksimal, dan apapun bentuk dari permasalahan klien itu harus dihadapi dengan tenang dan menjaga terutama kesehatan mentalnya seperti yang dibahas oleh kelompok kemarin. Saya kira cukup untuk video saya, dan nantikan video-video selanjutnya untuk penjelasan materi dari tugas Pak Sadat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.